Oke, halo, saya Noval. Kita bertemu lagi di video yang lainnya. Jadi sekarang saya bakal bahas soal Stisla. Mungkin teman-teman belum tahu Stisla itu apa. Jadi Stisla ini sebuah template admin berbasis Bootstrap 4. Jadi kalau teman-teman punya proyek freelance gitu atau proyek kantor yang membutuhkan template admin, jadi bisa pakai Stisla. Kerjaannya bisa lebih cepat lagi. Karena kan beberapa persen pekerjaannya sudah selesai ketika kita menggunakan template kan, karena kita nggak perlu mengeluarkan biaya untuk meng-hire designer, kita nggak perlu mengeluarkan biaya untuk mengeluarkan waktu, meluangkan atau memakan waktu untuk membuat sebuah desain template gitu kan. Itu kan cukup banyak waktu yang perlu diluangkan hanya untuk mendesain sebuah template untuk dashboard lah atau untuk admin. Itu jadi kenapa alasan kita kenapa menggunakan template itu. Walaupun memang ada beberapa alasan juga kenapa kita nggak perlu pakai template atau jangan pakai template, karena kalau pakai template itu kan otomatis tampilannya pasti sama dengan orang lain kan, apalagi kalau templatenya open source kayak gini. Saya pakai template ini kan, teman-teman juga bisa pakai template ini, otomatis tampilan dashboard kita sama kan, kecuali ya paling warnanya berubah atau kita custom lagi layoutnya sehingga nggak begitu kelihatan sama. Itu bisa dipertimbangkan lah kenapa harus pakai template atau kenapa nggak harus pakai template. Itu biar jadi perdebatan diri sendiri aja, karena memang ada beberapa kasus yang kita harus pakai template dan beberapa kasus yang kita di dalamnya jangan pakai template. Oke, itu soal yang pertama. Sekarang saya mau bahas soal instalasinya. Begini, jadi sebenarnya Stisla itu saya bikin 2 tahun yang lalu, waktu saya bosen sama template admin LTE. Ya kan, orang pasti kalau saya nanya pakai template apa admin LTE, pakai template apa admin LTE, kan kayak kok itu terus gitu, memang nggak ada yang lain, padahal kan banyak sebenarnya kan template, cuman orang mengira kan, atau orang mikirnya yang paling bagus ya itu. Memang saya akui yang paling bagus dan paling lengkap memang admin LTE kan, makanya saya sering juga project kantor pakai itu, project sendiri pakai itu, sehingga akhirnya saya bosan, lalu saya coba mikir bikin sendiri. Ketika itu saya bikin proyek untuk klien, jadi saya luangkan waktunya yang harusnya beberapa bulan, jadi beberapa minggu itu saya ambil waktunya untuk bikin template dulu, sehingga kemudian baru saya kerjain proyek klien itu. Ya walaupun hasilnya sama-sama tepat waktu, jadi kayak digeber lah dalam waktu singkat gitu, karena bela-belain bikin ini dulu karena memang saya bosen banget gitu pakai template yang udah sering orang banyak pakai gitu. Walaupun memang templatenya nggak bagus-bagus amat, tapi alhamdulillah banyak yang pakai juga, dan banyak yang bikin project atau produk digital pakai ini kan. Ya kalau saya lihat ya senang juga, jadi proyek yang saya bikin ternyata bermanfaat untuk orang banyak. Oke, itu soal Stisla. Jadi masalah Stisla ini punya dokumentasi yang buruk, saya akui. Ya saya yang bikin juga soalnya dokumentasi yang buruk ini, maksudnya ya karena nggak begitu lengkap dokumentasinya. Bahkan untuk instalasi aja banyak sekali pertanyaan yang sama muncul di GitHub Stisla. Kita bisa lihat di sini. Untuk cara yang nanya cara install Stisla itu beberapa kali muncul di sini. Ini karena saya sibuk, jadi ada beberapa banyak juga ini issue sampai 35 yang nggak ke handle sama saya dan juga memang ada yang satu itu saya punya kesibukan juga, kemudian saya ngerasa Stisla ini pengen ini aja, maksudnya yang versi ini pengen kayak diarsip, kemudian saya bangun versi 3-nya dengan arsitektur yang lebih baik, karena arsitektur yang ini jelek banget karena banyak kode CSS yang tidak sesuai prinsip saya. Ini banyak di sini, PM misalkan, nah link to install segala macam di sini banyak tuh soal node modules. Jadi Stisla ini
saya pakein npm atau bisa pakai yarn untuk manage dependencies-nya. Jadi kan Stisla ini dia banyak ini ya, apa maksudnya, dia banyak bergantung dengan beberapa library, kayak slidernya pakai apa kan, nggak saya bikin semua sendiri kan. Kayak Charge ini kan pakai Charge.js atau pakai apa lagi, Morris ya apa, saya kurang inget juga ya, pokoknya pakai library lain lah. Kayak Bootstrap sendiri itu kan termasuk ke dependencies kan, saya bergantung ke Bootstrap dan hal yang lainnya. Nah, untuk manage dependencies itu ya saya pakai yarn. Yarn itu kan mirip kayak npm ya, walaupun memang ada banyak hal yang berbeda dari kedua package manager tersebut, begitu ya. Jadi si Stisla ini ya pakai yarn untuk package manager ya. Nah, di sini banyak bisa dilihat dependencies, satu dari font awesome sampai apa nih, wither icons, sampai tooltip, sweet alert dan lain sebagainya ada di sini semua. Kemudian untuk untuk ininya apa, build toolnya itu pakai gulp. Saya nggak tahu cara nyebutnya ini gimana, gulp atau apalah pokoknya ini. Jadi kayak untuk build SAS-nya kan, SCSS, untuk build Nginx-nya. Nginx itu template engine yang saya pakai dan segala macam. Itu pakai gulp. Jadi ketika run gulp ini dia bakal ngegenerate folder asset dan folder pages ini gitu. Oke, itu soal Stislanya atau soal package managernya. Nah, di dokumentasinya cukup buruk lah kalau menurut saya, karena nggak terlalu membantu, apalagi pas bagian installation ya kan, malah saya simpen di sini nih. Sebenarnya kalau teman-teman yang pakai ini membaca secara hati-hati pasti nggak bakal nanya cara installnya gimana, atau bahkan error, kecuali error deh. Kalau error kan masih bisa dimaklumi, mungkin berbeda environmentnya yang kita pakai dengan yang teman-teman pakai, itu mungkin saya maklumi. Tapi kalau untuk cara installnya itu mungkin agak sedikit dalam tanda kutip ya aneh lah, karena di sini ada, walaupun saya maklumi juga karena ini dokumentasinya kurang bagus, bahkan cenderung buruk banget saya tulisnya, karena memang buru-buru juga sampai sekarang nggak pernah diimprove. Oke, jadi saya mau kasih tahu cara installationnya. Bolehlah di skip bagian ini, langsung ke bagian installation. Oke, jadi untuk installationnya itu tinggal di copy aja ini kan ada nih tombol, kayak tombol icon clipboard ini. Kemudian buka aja gitnya kan, teman-teman udah pandai pakai git ya. Kalau untuk modern ini tinggal pakai git base, atau mungkin git command lainnya itu ada di cmd juga kalau di Windows kan, itu bisa juga. Oke, jadi saya mau pakai apa namanya nih, WSL, Windows Subsystem Linux. Oke, jadi kalau template ini kan static ya, maksudnya HTML gitu, jadi nggak perlu web server sebenarnya ya kan, maksudnya nggak perlu Nginx atau Nginx atau apa sih kan, jadi bisa di run aja langsung di browser, di jalan. Ini saya install di ini aja deh, bikin folder baru namanya eksperimen. Tinggal clone gitnya, kalau nggak ada gitnya tinggal install aja ya kan, pasti bisa lah install git doang. Nah, tunggu sampai cloningnya selesai. Ini agak lama, tergantung internet juga, tapi lumayan sih. Saya pakai IndiHome. Kalau teman-teman butuh internet bisa pakai IndiHome. Ini saya endorse nih IndiHome. Karena di sini cuma ada IndiHome. Lumayan juga di sini, jarang gangguan. Walaupun memang teman-teman yang lain kan kadang sering
ngalami gangguan. Ya wajar sih, saya juga sering. Tapi ya ketimbang gak ada internet kan lebih buruk lagi. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Masih syukur lah ada internet di sini. Tuh alhamdulillah kalau malam cepet banget, siang juga cepet sih. Ya tergantung juga yang makainya kan. Nah udah selesai. Oke, sekarang kita masuk ke directory atau folder Stisla-nya. Nah udah nih masuk. Kemudian kita jalanin yarn, jangan npm, pakai yarn begini. Nah karena yarnnya belum ada, kita install dulu. Untuk install yarn kita butuh node. Untuk install yarn itu kita butuh npm, dan untuk untuk install npm itu kita butuh node. Jadi npm itu udah bagian dari node. Kita bisa install dulu node-nya. Cara gampangnya sebenarnya bisa pakai tinggal download. Kalau di Windows kan tinggal download. Saya di dalam Ubuntu kan ini. Lebih gampang pakai ini aja, Node Version Manager. Jadi nanti saya tinggal install dari pakai npm ini. Namanya mirip sama npm. Kalau ini pakai v. Tinggal npm install. Ini saya versi yang paling baru dari LTS. Versi baru sama yang LTS itu kan biasanya beda. Yang versi baru biasanya berapa? Bisa dicek di sini. Dan yang LTS itu berapa? Nah, LTS ini kan 12. Yang versi barunya 14. Pasti beda. Yang ini direkomendasikan karena versi yang long term kan, support. Pasti banyak orang pakai ini juga. Jadi kalau misalkan ada error kan enak nanyanya, orang juga pakai itu kan. Kalau yang ini kan versi yang paling terbaru, fiturnya baru. Jadi kita kalau mau nyoba fitur baru Node.js kan bisa pakai yang ini. Tapi ya begitu, biasanya orang kan belum banyak yang pakai versi terbaru, lebih milih pakai versi yang long term gitu. Jadi saya pakai versi yang LTS aja. Nah udah otomatis. Jadi kalau misalkan kita pakai nvm ini, kita bisa install beberapa versi Node.js. Kalau misalkan kita butuh Node.js versi di bawah 12, kita bisa install lagi, nanti diganti aja versi ke 10 misalkan, begitu. Jadi bisa multiple version. Itulah keunggulan kita pakai npm. Kemudian kita install, atau kita cek dulu deh. Nah kan udah ada. Kemudian kita install yarn. I ini dia kependekan dari install. Min G ini maksudnya si min G yarn ini package yang mau kita install. Min G ini secara global. Jadi secara global itu artinya kita bisa jalanin begini. Nah yarn, atau nama package-nya apa, package name gitu kan. Jadi bisa jalanin secara global. Sekarang udah keinstall nih yarnnya, kita verify udah bener gak. Udah nih versi 1, kita jalanin yarn. Kalau pakai npm kita perlu npm install. Kalau pakai yarn tinggal jalanin yarn aja gini. Nah dia langsung menginstall semua package atau semua dependencies yang ada di dalam package.json. Ini tunggu aja sampai selesai karena package-nya banyak kan. Seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, package-nya itu cukup banyak yang saya pakai. Makanya template ini berat juga. Tuh bisa dihitung tuh dari berapa deh sampai sini kan, dari 10 ya 40 sih, masa mantap juga ya. Coba saya hitung, sorry, 41. Gak usah di blok ya. Di sini juga kelihatan Calvin saya blok. Ada 41 package ternyata kan, lumayan juga. Tunggu aja deh. Jadi misalkan teman-teman juga pengen pakai apa, distro Linux gitu di dalam Windows, itu bisa pakai yang namanya Windows Subsystem Linux. Jadi bisa diinstal lewat ini, apa namanya, saya lupa namanya apa ini. Oh ya, Microsoft Store. Ini bisa diinstal lewat situ. Ada
ada Ubuntu, ada juga yang lain. Karena saya kebiasaan pakai Ubuntu kan, server production juga saya pakai Ubuntu, jadi kayak lebih nyaman aja pakai Ubuntu, jadi enak di sini. Jadi kan teman-teman biasanya kalau sebelumnya itu mau pakai Linux dan Windows itu biasanya pakai dual boot gitu kan, diinstal dalam satu komputer. Jadi satu komputer itu ada 2 OS atau bahkan 3 OS ya kan, atau mungkin bisa juga pakai virtual machine ya kan. Cuman itu biasanya lebih berat, lebih makan resource-nya lebih banyak. Kalau ini enggak sih, karena enteng juga. Tunggu aja nih, lama nih. Saya nggak cut videonya, jadi video ini nggak pernah saya edit kalau saya rekaman. Bukan video ini aja, video sebelumnya juga saya jarang edit. Tuh, ntar lagi. Nah, bedanya NPM dan Yarn ini ya dari sisi progress bar ya. Kalau misalkan di Yarn ini kayak begini, dia ada progress barnya 1/4, 2/4 begitu. Kalau di NPM itu nggak ada. Dan Yarn ini mengklaim lebih aman gitu. Nah, udah selesai. Sekarang kita bisa coba jalanin. Bisa dibaca di sini sebenarnya. Ada nggak ya? Nah, kan Yarn Stista start atau bisa Stista dev. Sebenarnya udah nggak usah dijalanin juga, udah bisa jalan sih. Si istilahnya udah bisa dibuka. Kita bisa pergi ke folder pages. Nah, udah ada kan. Ini kalau misalkan teman-teman mau development, maksudnya kalau misalkan mau contribute kayak nambahin sesuatu, nambah fitur atau fixing bugs atau improve sesuatu, bisa nih pakai ini. Jadi jalanin perintah ini maksudnya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai ini langsung aja buka filenya di browser kesayangan teman-teman atau favorit teman-teman. Saya pakai Firefox, boleh juga pakai Google Chrome, itu terserah. Ini saya bisa pakai apa sih namanya yang di Node itu, simple server. Ini saya mau ngetes ya, apakah jalan atau enggak istilahnya. Saya lupa perintahnya gini benar apa enggak ya. Saya lupa mulu. Tunggu aja coba. Simple server. Sebenarnya bisa tinggal buka aja di browser, karena ini pakai subsystem Linux agak ribet juga. Jadi saya pakai server aja, pakai server Node.js. Nah, ini bisa jalanin pakai ini. Bisa nggak kira-kira? Nah, kan ada. Buka aja pages. Nah, kan udah jalan. Nah, kenapa nih error? Kita buka chart not defined. Ini biasanya karena node modules. Itu tukang bakso tuh kayaknya. Ininya nggak kebaca. Asset, node modules, asset. Ini mungkin karena servernya harus di server, saya nggak begitu paham cara advance pakai ini. Jadi kita pakai cara lain supaya membuktikan bahwa ini jalan. Tunggu, saya buka lewat ini aja, file explorer.exe. Tunggu, ini gini jadi kelihatan lumayan ribet. Nah, kita buka ini ke browser, bisa nggak kira-kira? Kita buka, tarik ke browser. Nah, bisa kan? Yang tadi karena si file node modules dan asetnya itu tidak serve, namanya serve apa ya bahasa Indonesia, tidak terlayani lah, tidak bisa dibuka gitu. Jadi kan not found.
gitu. Jadi makanya nggak bisa. Nah sekarang kan kebuka semua tuh, nggak ada error di sini, kan cuman log doang, warning gitu. Ini udah bisa jalan ya, bisa dilihat sendiri, bisa ke alert kemana. Nah begitu. Nah sekarang kalau misalkan teman-teman punya feedback, bisa request ke sini di issue, misalkan punya saran nih, Mas, tambahin komponen ini dong, atau yang ini bagian ini nggak jalan atau apa, mungkin saya baca walaupun itu ada 35 isu yang belum saya selesaikan, karena saya lagi bikin rencana yang lain juga soal Stisla ini. Ada juga saya bikin versi 3-nya di sini, cuman masih dev. Saya ngetes doang bikin versi 3 dengan struktur yang lebih nyaman menurut saya. Oke, terima kasih sudah menonton, dan terima kasih juga sudah menggunakan Stisla, karena membuat saya merasa bermanfaat untuk teman-teman juga, karena sudah membuat template ini walaupun sederhana ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya atau di video berikutnya. Terima kasih.